Kemudian teman-teman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ini yang sangat menarik. Setelah tuntas semua bekal ini diberikan, uji ditampilkan, dan diketahui bahwa Adam telah matang secara teoritis, artinya install pengetahuan, kemudian uji pengetahuan telah matang, maka tinggal uji praktik, ya? Nah, sebelum masuk pada praktek yang sesungguhnya, diturunkan ke bumi untuk beraktivitas, maka ditempatkan sementara waktu di satu tempat yang disebut dengan Al-Jannah. Nah, ya, Al-Jannah. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ini poinnya. Saya ingin berikan penekanan dulu ke kata al-jannah ini sebelum kita membahas turunan-turunan dari pemaknaan penempatan Adam ini, baik sebelum kata jannah ini dimunculkan ataupun juga setelahnya. Maksudnya sebelum kata jannah ada kalimat wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka, baru al-jannah. Setelah kata al-jannah ada lagi kemudian wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan seterusnya ayat. Al-jannah sering diartikan dengan surga, ya, ini gambarannya. Dan surga itu kata yang mewakili puncak segala keindahan dan kenikmatan, ya, puncak segala keindahan dan kenikmatan, ya. Baik. Asal dari kata al-jannah itu sendiri, teman-teman sekalian, itu berasal dari huruf jim, kemudian nun, ada ta marbutah diawali dengan alif lam. Nah, yang ingin saya tegaskan, setiap kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan jim, kemudian nun, ya, pada umumnya kata ini mulanya berarti sesuatu yang belum tampak, yang tersembunyi. Jadi setiap turunan kata yang turunnya dari dua huruf ini, jim dengan nun, itu asal katanya sesuatu yang belum tampak, yang tersembunyi. Ya, apapun itu yang kelak kemudian akan tampak, ya, keadaannya. Contoh, jin disebut jin karena sifat atau keadaannya tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita. Karena itu viral sekali, ya, Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita, ya, bahwa apa yang kita dapatkan dari riwayat-riwayatnya, orang sesungguhnya tidak mampu melihat jin dari wujud yang sesungguhnya. Jadi kalau ada yang melihat sungguh-sungguh seperti itu, maka ini juga jadi pertanyaan, ya, artinya ada sesuatu yang tidak biasa, ya, dalam konteks-konteks tertentu, maka secara positif nanti tingkatan dimensinya berbeda, ya. Nabi Rasul diperkenankan oleh Allah karena memang untuk menunjukkan mu'jizat kenabian atau kerasulannya. Atau beberapa mungkin juga ada di antara hamba-hamba saleh untuk mendapatkan karamah-karamah tertentu yang terbatas, ya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun secara umumnya tidak mampu manusia melihat wujud jin, ya, secara spesifik demikian bentuknya, kecuali yang kemasukan jin itu sendiri, hanya jin dengan jin yang bisa melihat jin, itu, ya. Nah, saya harap keterangannya ini ditampilkan secara komprehensif, ya, tidak dipotong-potong, apalagi seringkali suka muncul short video, ya, yang kadang-kadang memotong di tempat yang tidak tepat. Ini gambarannya. Jadi ini contohnya jin. Kemudian misalnya ada jamak dari jin itu jinnah, minal jinnati wan nas, kan? Kemudian ada junnah, ya, junnah. As-siyamu junnatun. Hadis yang sangat viral itu, puasa bila ditunaikan dengan benar itu menghasilkan junnah. Apa itu junnah? Junnah itu semacam perisai, ya, tapi tidak kasat mata, tidak tampak dalam pandangan, ya. Kalau dia ada nampak dalam pandangan disebut dengan dira', ya, suatu perisai yang tampak, biasanya digunakan di medan perang, ya, untuk menangkis misalnya pedang dan sebagainya, ya, sangat kita ketahui secara populer. Tapi kalau dia sifatnya tidak kasat mata, ya, dia imajiner yang tak nampak dalam pandangan, tapi menjadi perisai bagi jiwa manusia supaya tidak ditembus oleh sifat-sifat buruk, ya. Paling gampangnya ketika ada godaan misalnya untuk berbuat yang jahat, maka dia terpalingkan, ya, godaan itu tidak tembus kepada jiwanya. Diajak untuk berdusta, dia langsung bisa menolak, ya. Diajak untuk berbuat yang buruk, godaannya masuk, dia bisa mengelak. Nah, itu perisai yang menghambat ia dan mencegah ia dari perbuatan buruk, itu disebut dengan junnah. Karena itu latihan kita berpuasa khususnya di Ramadan itu salah satunya adalah membentuk perisai kuat dalam jiwa kita sehingga punya ketangguhan spiritual yang berkualitas, yang mampu menekan segala yang diharamkan.
mampu mencegah segala yang buruk. Itu yang disebut dengan junnah, namanya as-siyamu junnatun. Karena itulah dahsyatnya orang puasa itu, saat berpuasa dia akan mencegah dari keburukan. Mau dusta dia tahan kan, mau bohong dia nggak mau marah dia cegah. Ya kenapa? Itu dari faedah keistimewaan puasa. Junnah itu yang dimaksudkan, as-siyam junnatun. Dari sini juga ada janin. Ya, janin. Kenapa janin disebut dengan janin? Ya. Disebut dengan janin karena tidak tampak secara kasat mata, tersembunyi dalam rahim. Ya, setiap perempuan yang tengah mengandung, itulah sebabnya disebut dengan apa? Janin. Ya, baru setelah keluar baru dapat dilihat. Ya, kalaupun misalnya di USG dan sebagainya, ya tidak tampak seperti utuhnya demikian. Ya, hanya gambaran-gambaran sekilas ya, seperti apa, tapi rupanya, wujud aslinya, keadaannya hanya baru terlihat ketika ia keluar. Ya, ini disebut dengan apa? Janin. Maka jannah juga demikian, yang belum tampak. Jadi ketika disebutkan oleh Allah kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah, masuk ya. Nah, tempatnya belum tampak dalam pandangan Adam alaihissalam. Ya, dan bagi kita saat ini pun belum tampak dalam pandangan kita. Ya, tapi dia disebut jannah untuk menunjukkan beda keadaan sifatnya dengan janin, beda dengan jinnah, beda dengan junnah. Karena di dalamnya ada puncak-puncak keindahan dan segala jenis kenikmatan. Paham ya? Baik. Nah, jannah yang dimaksudkan pada Adam, yang sering terjemahkan itu dengan surga di mushaf terjemah, ini bukan jannah yang dimaksudkan sebagai tempat yang akan kita tempati sepulang dari dunia itu, insya Allah. Ya, yang dimaksud surga, puncak keindahan, kenikmatan dan sebagainya akan kita tempati insya Allah. Ya, dan semoga kita digolongkan pada orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang saleh. Ya, sehingga berpeluang mendapatkan rahmat Allah berupa jannah itu. Nah, jannahnya Adam bukan jannah yang akan kita tempati nanti. Tolong catat ya, dan garis bawah ini. Ya, tolong digaris bawahi, jannah yang akan ditempati oleh Adam alaihissalam, juga para nabi dan sebagainya, termasuk kita anak cucunya yang akan ditempati setelah kita wafat dan kembali kepada Allah, bukan jannah yang awal mula ditempati oleh Adam ya sebagai tempat uji, semacam tempat training yang dari Allah yang disiapkan sebelum turun ke bumi. Dari mana kita mengetahuinya? Pertama, surga yang akan ditempati oleh hamba-hamba Allah setelah bertugas di bumi, tugas dulu baru balik kepada Allah, berhasil sukses dapat rahmat Allah berupa jannah. Sifatnya digambarkan oleh Rasulullah SAW ya dengan sifat yang sangat tegas. Kita ambil hadis saja ya, di hadis riwayat Al-Bukhari, juga di hadis Muslim. Al-Bukhari nomor hadis 4779. Teman-teman bisa cek ya, kalau mungkin beda nomor nanti tinggal dicek riwayatnya saja. Biasanya nanti kalau ada ringkasan, ikhtisar, itu beda dengan runtutan yang komplit ya, yang terurut. Atau juga ditemukan di hadis riwayat Muslim. Ya. Nomor hadis 2824, maaf, 2824. Nah, rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya statusnya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Ya. Jadi kalau sudah masuk hadis qudsi, ya berarti ini Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan nanti melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya langsung yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafadznya, maknanya semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan pada Rasulullah untuk disampaikan. Ya, maka Nabi SAW menyampaikan qala Rasulullah SAW, ya kan? Qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Ya kan? A'dadtu, ini kalimatnya, a'dadtu li'ibadi salihin, ya kan? Aku siapkan, Allahu akbar, a'dadtu. Coba perhatikan baik-baik, tu-nya ini ya menggunakan tu, a'dadtu, tu-nya kembali ke Allah, kata gantinya, dhamirnya kembali pada Allah ya, dengan bentuk mutakallim, ya kan? Kata ganti yang pertama, a'dadtu, aku siapkan. Ketika menggunakan bentuk aku di sini memberikan kesan bahwa keagungan yang ditampilkan, maka Allah sendiri yang menyiapkan untuk menunjukkan bahwa tak ada yang setara dengannya. Begitu istimewa, begitu agung, begitu dahsyat. Karena itulah hal-hal yang menyertai surga itu pasti semua dahsyat, indah, yang nggak bisa dilukiskan dengan apapun.
karena belum tampak, karena itu disebut dengan jannah. Ya, a'dadtu li'ibadis salihin, untuk seluruh hamba-hambaku yang saleh, ada sifat salehnya. A'dadtu li'ibadi salihin, ya, ini nat manut harus masuk, salihin, kan? Sini, ma la ainun ra'at, Allahu akbar, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kurang lebih demikian. A'dadtu li ibadis salihin, aku siapkan untuk seluruh hamba-hambaku yang saleh. Nah, ini ya kata kuncinya. Kita tidak membahas ini dulu karena ini inti bahasan kita yang ini. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, kategori saleh nanti kita bahas terpisah. Mala ainun ra'at, satu tempat ya yang keindahannya tidak pernah ditatap oleh makhluk, oleh manusia pada umumnya. Ya, manusia, jin tak pernah mampu menatapnya. Jadi ini belum pernah ditatap sama sekali. Ya, awas ya. Kemudian wala udhunun sami'at, dan apa yang didengar pun keindahannya nggak akan serupa dengan itu. Ya, jadi dengan yang dibayangkan, kan? Makanya tahu dari mana bayangannya itu di akhir, wala khatara al qalbi bashar, dan tidak sama dengan yang dilamunkan. Jadi kalau Al-Quran pun memberikan sifat-sifat tentang keindahan surga, lalu kita berusaha berimajinasi, itu nggak sama dengan itu, lebih indah daripada itu. Itu gambarannya. Ya, jadi ayat-ayat yang ditampilkan di Al-Quran tentang keindahan surga, Masya Allah, sungai-sungai yang mengalir, segala keindahannya, mahkotanya, bidadarinya, pangeran-pangeran surga, mutiaranya, itu nyata sesuai dengan firman. Tapi keindahannya tidak sama dengan yang diimajinasikan atau yang digambarkan. Karena itu nggak bisa kita menyebutkan bahwa Al-Quran misalnya fiktif, nggak bisa. Yang fiktif itu imajinasi manusia. Jelas ya? Qurannya real, nyata seperti itu. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, kembali ke sini. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hadis qudsi ini memberikan kesan bahwa surga yang akan ditempati nanti ya belum pernah dilihat. Jadi nggak ada orang pengalaman, kan, dalam konteks manusia-manusia ya, umumnya pada manusia yang biasa ya, kecuali Nabi SAW yang pernah ditampakkan ya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, dan seterusnya dalam nilai-nilai kebaikan ya, lalu kemudian digambarkan kepada umatnya beliau, tapi umatnya kan belum pernah lihat sama sekali ya. Jadi dilamunkan, digambarkan, diimajinasikan tidak akan pernah serupa. Nah, karena itu belum pernah ada yang masuk langsung ke dalamnya. Kemudian juga tidak pernah sama dengan apa yang digambarkan. Jadi belum pernah dijamah. Ya, nah, kalau kita baca ngaji di surat Ar-Rahman kan berulang kali disampaikan, lah yang tidak pernah disentuh ke dalamnya manusia satupun ataupun jin. Ya, ya lam yatmithunna qablahum insum wala jan, kan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, ini gambarannya. Nah, sedangkan surga yang ditempati oleh Adam alaihissalam ya sudah, itu pernah ditinggali. Di surga yang ini pernah ditinggali, pernah berkehidupan, pernah beraktivitas. Yang ini belum pernah dijamah siapapun. Dan kenikmatannya sempurna. Itu satu. Yang kedua, di surga yang ini sudah tidak ada ujian lagi. Semua kenikmatan. Semuanya hanya keindahan dan kenikmatan saja. Dia sudah ada, tidak ada lagi perintah dan larangan lagi. Semua kenikmatan abadi sifatnya. Di sini masih ada ujian. Dan ujiannya adalah praktek dari yang ini. Sisi keilmuan yang tadi setelah disampaikan secara komprehensif, maka diujikan di satu tempat ini supaya ketahuan dulu semua bagaimana keadaan real nyatanya, baru setelah itu kemudian diturunkan ke bumi, karena telah mengetahui semua bentuk ujian itu secara praktikal. Ya, sehingga dengan pengalaman yang didapatkan ini ketika turun ke bumi sempurna dan mudah untuk dijalani karena pengalaman telah dilalui, dan pedomannya juga diturunkan bersamaan dengan itu secara komprehensif. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Sedangkan di sini itu sudah tidak ada. Ya, ujian dimaksud tidak ditemukan, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Sebaliknya di sini, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrada hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Silakan nikmati Adam alaihissalam, keindahannya, kenikmatannya, makan senyamannya, nikmati, hanya ya, jangan dekati. Nah, ini ada perintah jangan. Ya kan? Masih ada perintah, masih ada ujian. Jangan dekati pohon yang ini, ya kan?
Jangan dekati yang ini, dekat saja nggak boleh, ya, apalagi kemudian berinteraksi dengan mengonsumsi, ya, atau memakan dan sebagainya. Jangan dilakukan. Masih ada perintah di sini, ya kan? Ingat ya, masih ada perintah berupa apa? Berupa larangan. Ya, jangan lakukan ini, tinggalkan ini, ya kan? Nah, karena di sini sifatnya sudah ada ujian, ya, ini dia ujian. Sebagai bekal pendahuluan, ya, untuk pengenalan sebelum diturunkan ke muka bumi. Nih, nanti saat ke bumi ini ada dua, ini perintah, ini larangan. Kerjakan, tinggalkan, do it, leave it, ya kan? Itu sifat kehidupan apa? Dunia. Setelah ditinggalkan, selesai, dihisab, diuji, kan? Bekalnya bagaimana? Masuk ke surga. Di sini nggak ada ujian lagi. Sifat ujian itu sudah tidak ada. Nih, yang ada hanya kenikmatan, kesenangan. Ini gambarannya. Nah, maka kita ingin tunjukkan bahwa yang ini saya tekankan, di jannah yang dimaksudkan di sini adalah jannah yang ditujukan untuk melatih Adam alaihissalam beserta pasangan beliau Hawa alaihissalam, ayah dan ibunda kita tercinta, untuk melatih pemahaman dan praktikal pengetahuan mereka setelah ditampakkan, ya, secara komprehensif, sehingga dengan latihan ini mendapatkan pendahuluan dari misi yang akan dibawa ke muka bumi, sehingga paham apa yang harus dilakukan, tantangannya apa, ujiannya bagaimana, pedomannya seperti apa, kalau benar meneruskannya seperti apa, kalau ada potensi salah kembalinya bagaimana. Setelah sempurna ini semua disampaikan, barulah kemudian tugas untuk turun ke bumi itu dimulai. Jelas sampai sini ya? Nah, ini yang kalau seringkali ditanyakan, apakah sama surga yang ditempati Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam dengan apa yang akan kita tempati insya Allah saat kembali kepada Allah. Demikian jawaban yang dimaksudkan.